Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran kenapa ngontrak rumah itu sering banget dianggap kayak fase sementara aja? Seolah-olah kalau masih ngontrak itu artinya belum jadi orang atau belum sukses. Padahal buat banyak banget keluarga di Indonesia, ngontrak itu bukan sekadar nunggu waktu buat punya rumah sendiri. Ini adalah pilihan hidup yang realistis, penuh pertimbangan, atau bahkan sebuah realitas yang memang harus dijalani. Sayangnya, pandangan ini masih sering dipandang sebelah mata. Bukan cuma soal status, tapi karena ada segudang stigma sosial yang nempel di baliknya. Mulai dari cara tetangga memperlakukan, sampai tekanan psikologis yang nggak kasat mata, tapi terus-terusan dirasakan. Masyarakat kita tuh kadang terlalu terpaku sama kepemilikan rumah sebagai satu-satunya tolok ukur kesuksesan. Jadi, yang ngontrak itu sering dicap belum mapan atau belum stabil. Padahal, hidup itu nggak sesederhana itu, ya kan? Ada yang sengaja milih ngontrak karena butuh fleksibilitas, misalnya biar gampang pindah kalau ada tawaran kerja baru. Ada juga yang sadar betul resikonya kalau dipaksain beli rumah, tapi malah bikin keuangan morat-marit. Dan nggak sedikit juga yang cuma berusaha bertahan di tengah kondisi ekonomi yang lagi sulit. Tapi, semua alasan itu seringkali hilang di telan penilaian yang cuma berdasarkan asumsi, ego, dan konstruksi sosial yang udah terlanjur dianggap normal. Nah, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas kenapa sih banyak orang yang memilih ngontrak justru sering disepelekan di masyarakat. Penasaran kan? Yuk, tonton videonya sampai selesai. Seringnya tinggal di rumah kontrakan itu langsung diidentikan sama kegagalan. Bukan cuma kegagalan sesaat, tapi kayak kegagalan total dalam hidup. Di lingkungan sosial yang kadang keras dan gampang banget menghakimi, orang yang belum punya rumah sendiri itu langsung dicap belum mapan, belum sukses, atau bahkan nggak layak dapat respek penuh. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, keputusan buat ngontrak itu seringnya justru rasional dan realistis. Bisa jadi itu bagian dari strategi hidup jangka panjang yang udah matang. Masyarakat kita memang punya budaya yang kuat banget soal simbol status. Rumah itu nggak cuma sekedar tempat tinggal, tapi juga jadi penanda keberhasilan. Kayak bukti nyata kalau seseorang udah berhasil menata hidupnya. Jadi, ketika seseorang belum punya rumah sendiri, dia otomatis ditempatkan di level sosial yang lebih rendah. Keluarga yang ngontrak sering dianggap bukan warga asli atau tetap di lingkungan itu. Kadang, mereka nggak dikasih ruang buat ikut ambil keputusan, atau bahkan nggak dianggap punya suara. Keberadaan mereka dipandang sementara, meskipun udah bertahun-tahun tinggal di situ dan selalu bayar kewajiban dengan tertib. Cara pandang kayak gini tuh muncul dari konstruksi budaya yang udah lama banget mengakar. Di masyarakat komunal ke Indonesia, orang sering mengukur keberhasilan dari seberapa banyak hal fisik yang bisa dimiliki. Mobil, rumah, barang-barang di rumah, semuanya jadi simbol buat nentuin status. Obrolan tetangga, media, sampai tekanan dari keluarga besar ikut ngebentuk narasi ini. Seseorang baru dianggap jadi kalau udah punya rumah sendiri. Nggak peduli gimana proses di baliknya, yang penting bisa dipamerin. Dan ini yang bikin banyak keluarga yang ngontrak rentan banget dinilai sembarangan. Bukan karena mereka nggak bisa ngurus keluarga, tapi karena mereka nggak memenuhi standar simbolik yang udah dipatok dari dulu. Mirisnya, masyarakat sekarang sering banget kehilangan empati buat melihat konteks yang lebih luas. Nggak semua orang punya akses buat beli rumah. Nggak semua orang mau nyicil puluhan tahun buat rumah di pinggiran kota yang jauh dari sekolah anak, tempat kerja, atau fasilitas umum. Dan nggak semua orang menganggap rumah sebagai satu-satunya simbol keberhasilan. Tapi semuanya tetap diukur pakai meteran yang sama. Dan itu jelas nggak adil. Secara psikologi sosial, fenomena ini bisa dijelasin lewat teori interaksionisme simbolik. Intinya, manusia itu nggak cuma ngelihat benda dari fungsinya, tapi juga dari makna sosial yang ditempelkan ke benda itu. Rumah itu jadi simbol, penanda keberhasilan, bahkan pemisah kelas sosial. Makanya, kalau seseorang cuma ngontrak, label yang langsung nempel adalah belum berhasil. Padahal, bisa jadi yang ngontrak itu justru lebih realistis, lebih sadar resiko, dan lebih berani ngambil keputusan berdasarkan kondisi nyata. Tapi semua itu ketutup sama persepsi sosial yang udah terlalu kuat. Kalau standar keberhasilan cuma dilihat dari kepemilikan barang, masyarakat akhirnya menciptakan tekanan sosial buat siapapun yang memilih jalan hidup yang berbeda. Hidup yang rasional, fleksibel, atau bahkan lebih sehat secara finansial, bisa tetap dianggap gagal cuma karena nggak sesuai sama ekspektasi simbolik yang udah turun-temurun. Dalam kondisi kayak gini, ngontrak rumah bisa jadi beban sosial, bukan karena itu salah, tapi karena masyarakatnya belum siap buat menerima bahwa sukses itu bentuknya bisa macem-macem, nggak harus selalu dalam bentuk rumah milik sendiri. Dampak psikologis dari labeling, merasa orang luar.
Begitu seseorang atau sebuah keluarga tinggal di rumah kontrakan, label mulai nempel. Gak butuh waktu lama, lingkungan langsung kasih cap, sementara, gak mapan, kurang stabil. Dan yang bikin lebih berat, label itu gak cuma berhenti di asumsi pribadi. Ia menjelma jadi perlakuan nyata, jadi cara orang menilai, menanggapi, dan akhirnya memperlakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Labeling kayak gini jarang disadari karena bentuknya halus, nyaris gak kelihatan. Tapi dampaknya itu terasa. Di beberapa lingkungan, keluarga yang ngontrak cenderung diposisikan sebagai orang luar. Mereka bukan bagian inti dari komunitas. Ada jarak, ada ketidakpercayaan yang nggak pernah dijelaskan, tapi nyata terasa. Dalam psikologi sosial, ini dijelaskan lewat labeling teori. Teori ini bilang, kalau seseorang yang terus-menerus dilabeli dengan identitas tertentu, pada akhirnya akan terjebak dalam ekspektasi dari label itu sendiri, baik secara sosial maupun psikologis. Orang-orang mulai memperlakukan mereka berdasarkan label, bukan realitasnya. Kalau terus-menerus ditekan, orang bisa mulai ragu sama kemampuan dirinya sendiri. Rasa percaya diri runtuh pelan-pelan, bukan karena kenyataan hidup, tapi karena cara orang lain memperlakukan mereka setiap hari. Keluarga kontrakan jadi contoh yang sangat kelihatan. Mereka bisa aja punya penghasilan tetap, perencanaan finansial yang sehat, dan visi hidup yang jelas. Tapi semua itu ketutupan sama label sosial yang nyangkut ke status tempat tinggal. Dan begitu label itu tertanam, eksklusivitas mulai terbentuk. Mereka dikucilkan secara perlahan, nggak dilarang secara eksplisit, tapi dibuat merasa nggak sepenuhnya diterima. Yang paling ironis, banyak warga tetap yang justru hidupnya jauh lebih kacau, tapi karena punya rumah sendiri, mereka tetap dihormati. Sementara yang ngontrak, meskipun hidupnya lebih tertib, tetap aja dipandang lebih rendah. Dan ini bukan soal kenyataan, ini soal persepsi yang dibentuk dari label yang terus dipelihara. Selama masyarakat masih ngasih nilai sosial berdasarkan status kepemilikan, bukan kualitas hidup, label kayak gini bakal terus hidup dan nyakitin banyak orang tanpa pernah dianggap masalah. Labeling itu halus tapi ganas, dan ketika dibiarkan jadi bagian dari budaya sehari-hari, ia pelan-pelan membunuh rasa aman, rasa percaya diri, dan kesempatan buat banyak keluarga yang sebenarnya cuma pingin hidup tenang. Bukan nyusahin, bukan minta dihormati lebih, cuma pingin dianggap setara. Tapi bahkan itu pun kadang terasa terlalu mewah kalau udah kadung dilihat sebagai cuma ngontrak. Fenomena false consensus effect dan tekanan sosial. Gak semua orang punya cara pandang yang sama soal hidup. Tapi anehnya, banyak yang percaya kalau hidup mereka adalah standar yang paling benar. Ini yang dalam psikologi disebut false consensus effect. Kecenderungan manusia buat nganggap bahwa nilai-nilai dan pilihan hidup mereka itu wajar, umum, bahkan ideal. Dari sinilah muncul tekanan sosial yang bikin hidup orang lain jadi lebih berat, terutama buat mereka yang memilih jalur yang berbeda. Dalam konteks kepemilikan rumah, efek ini kelihatan banget. Orang-orang yang punya rumah sendiri sering nganggap bahwa semua orang juga seharusnya begitu. Bahwa punya rumah itu bukan cuma impian pribadi, tapi kewajiban sosial. Ukuran keberhasilan jadi seragam, punya rumah atau enggak. Padahal kondisi hidup orang berbeda-beda. Pilihan mereka lahir dari banyak pertimbangan, bukan sekedar keinginan punya aset. Banyak keluarga yang sengaja milih ngontrak, bukan karena nggak mampu beli, tapi karena sadar resikonya. Mereka lebih memilih pakai uangnya buat investasi yang lebih fleksibel, atau buat biaya pendidikan anak, atau sekedar jaga kestabilan keuangan jangka panjang. Tapi semua keputusan itu sering dianggap nyeleneh, nggak tanggung jawab, bahkan salah langkah. Bukan karena pilihan itu buruk, tapi karena nggak sesuai sama standar mayoritas. Dan disitulah tekanan mulai muncul. Lingkungan mulai membandingkan, pertanyaan-pertanyaan basa-basi tapi menghakimi mulai dilemparkan. Misalnya, kapan beli rumah? Masa anak udah sekolah tapi masih ngontrak? Gaji segitu kok belum punya rumah? Nah, kalimat-kalimat yang kelihatan ringan, tapi menyimpan tekanan mental yang berat. Orang-orang yang ngomong itu nggak sadar kalau standar yang mereka pakai belum tentu cocok sama semua orang. Tapi karena mereka percaya semua orang harus jalan di jalur yang sama, maka semua yang beda jadi dianggap kurang. False consensus effect bikin banyak orang kehilangan kemampuan buat memahami perspektif lain. Mereka nggak bisa melihat bahwa pilihan orang lain bisa jadi lebih masuk akal dalam konteks yang berbeda. Mereka cuma lihat satu garis lurus, dan siapapun yang nggak ada di jalur itu dianggap salah arah. Padahal hidup nggak sesederhana itu. Beli rumah bisa jadi keputusan yang bikin seseorang terjebak dalam beban utang seumur hidup, atau justru kehilangan fleksibilitas buat ngembangin karir. Tapi narasi yang terbentuk di masyarakat udah kadung kuat. Kalau belum punya rumah, berarti belum jadi. Nah, masalahnya bukan di pilihan hidup yang beda. Masalahnya ada di pemaksaan standar yang dianggap universal. Masyarakat terbiasa mengklaim satu jenis keberhasilan sebagai tolok ukur buat semua orang. Dan siapapun yang nggak bisa memenuhi standar itu, bakal terus merasa kurang, meskipun hidupnya baik-baik aja. Ini ngebentuk tekanan sosial yang sunyi tapi menyakitkan, dan bisa bikin orang jadi ngerasa gagal padahal mereka lagi ngejalanin hidup dengan sadar dan rasional.
Selama false consensus effect ini dipelihara, akan selalu ada kelompok yang dikorbankan. Keluarga kontrakan cuma salah satu contohnya. Mereka bukan orang yang salah langkah. Mereka cuma nggak ikut jalan yang dianggap umum. Tapi dalam masyarakat yang merasa punya hak menentukan arah hidup orang lain, perbedaan kayak gitu langsung dipersepsikan sebagai kesalahan. Dan selama itu terus terjadi, orang-orang yang sebenarnya realistis bakal dipandang aneh, cuma karena mereka berani buat nggak ikut-ikutan. Klasisme terselubung, pengaruh status hunian. Di banyak kota besar, pemisahan kelas sosial nggak selalu kelihatan jelas, tapi bisa dirasakan. Salah satu bentuk paling nyata dari itu ada di pola hunian antara mereka yang punya rumah dan mereka yang cuma bisa ngontrak. Perbedaan ini nggak cuma soal status kepemilikan properti, tapi pelan-pelan jadi pembeda hak, pengaruh, dan posisi sosial dalam lingkungan. Dan disitulah klasisme bekerja secara sistemik, diam-diam tapi menyakitkan. Klasisme sendiri adalah bentuk diskriminasi yang muncul berdasarkan posisi seseorang dalam struktur sosial. Dan dalam kasus keluarga kontrakan, klasisme ini muncul dalam bentuk yang sangat spesifik. Mereka diperlakukan beda karena mereka bukan pemilik. Mereka dibatasi bukan karena perilaku, tapi karena status. Lingkungan tinggal mereka bisa aja sama-sama rapi, tapi tetap aja posisinya nggak dianggap setara. Semua itu terjadi karena sistem sosial kecil di level komunitas udah menempatkan pemilik rumah di posisi atas dan penyewa di posisi yang dianggap numpang. Pemisahan ini lama-lama membentuk segregasi sosial yang nggak kelihatan. Mereka yang ngontrak jadi lebih milih diam, nggak banyak ikut kegiatan, nggak ikut nimbrung dalam obrolan, dan akhirnya menjauh. Bukan karena apatis, tapi karena tahu diri, karena mereka sadar batasan sosial itu nyata. Mau seramah apapun mereka tetap aja ada perasaan bahwa mereka cuma sementara. Perasaan kayak gitu pelan-pelan mendorong banyak keluarga kontrakan buat invisible. Mereka tetap ada, tapi memilih untuk nggak terlihat. Sistem sosial kayak gini terus bertahan karena nggak pernah dianggap masalah. Semuanya dibiarkan jalan dengan asumsi bahwa yang ngontrak memang harus tahu tempat. Dan yang punya rumah secara nggak langsung merasa lebih berhak mengatur ritme kehidupan sosial di lingkungan itu. Bahkan ketika nggak ada aturan tertulis yang membedakan hak-hak mereka, realitas di lapangan tetap menunjukkan bahwa kepemilikan rumah punya nilai sosial yang jauh lebih tinggi daripada kontribusi aktual seseorang dalam komunitas. Dan disinilah letak bahayanya klasisme yang sistemik, karena ia berjalan rapi, kelihatan natural, tapi efeknya sangat dalam. Ia bikin orang yang seharusnya punya hak yang sama merasa lebih rendah. Ia bikin keluarga yang cuma pengen tenang merasa harus minggir. Ia pelan-pelan ngebentuk jarak sosial yang makin lama makin susah dihapus, karena semua orang keburu nyaman dengan pembagian peran yang diam-diam ini. Jadi, ngontrak rumah itu sama sekali bukan indikator kegagalan. Tapi selama masyarakat masih sibuk ngasih label berdasarkan status kepemilikan, keluarga kontrakan bakal terus diposisikan di tempat yang nggak seharusnya. Realitanya banyak dari mereka yang lebih rasional, lebih siap, dan lebih sadar diri soal arah hidupnya. Tapi semua itu ketutup sama standar sosial yang sempit yang anggap rumah sebagai simbol mutlak kesuksesan. Nah, gimana menurut kalian tentang fenomena ini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.